Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini bisa bertemu kembali dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa bertemu kembali dengan ilmunya para ulama. Semoga manfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini mengaji kitab Hikmatu Tasyri' wa Falsafatuhu, yaitu mengaji kitab hikmah dan falsafat atau filsafat syariat Islam yang dikarang oleh Ali Ahmad Al-Jurjawi, ahadu ulama'il Azhar, yaitu dikarang oleh Ali Ahmad Al-Jurjawi, salah satu ulama kota Azhar, yaitu kota Kairo atau kota Mesir, dengan tema yaitu hikmah puasa pada Shahifah 132 sampai 135 dengan hikmah-hikmah puasa Ramadan sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian hikmah yang kelima, al-hikmatu al-khamisatu ya adha'afu syahwatil jima'i. Tilka syahwatul lati yastawi fihil insanu wal hayawanu walati tajidu nafsu min muqawamati masyaqqatan fa idza kana al insanu faqiran masalan wala qudrata lahu ala zawaji wa khafa ala nafsi al wuqu'a fi jarimati zina fa idza yasuma hatta tada'afa asyahwata wa tarfa'a anhu mu'nata masarif zawaji wa min ajli dalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syaras sababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj wa man lam yastati fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wijaun. Hikmah puasa Ramadan yang kelima di dalam kitab di sini adalah adalah bahwasanya puasa Ramadan itu dapat melemahkan syahwat kita, syahwat yang buruk. Syahwat yang buruk itu apa? Contohnya kita asal mulanya ini, contohnya di siang hari kita sama istri, mungkin kita satu tempat tidur, ingat kita puasa Ramadan ya, mama ini puasa jangan dekat-dekat dulu ya, nanti malam aja kalau dekat ya. Nah, itu syahwatnya ini kita bisa kendalikan. Makan dan minum kita kendalikan. Syahwat yang berupa nafsu, yaitu nafsu biologis, kebutuhan hidup biologis, makan, minum, jima kepada istri mampu kita kendalikan di saat Ramadan. Maka di sini kita tidak sama dengan hewan. Hewan itu kalau di saat puasa Ramadan juga makan, juga minum, kemudian juga bisa juga bersenggama dengan hewan yang lain. Tapi kalau kita puasa Ramadan, ini nanti dulu ya. Mau sekarang? Jangan dulu. Ini puasa ini jangan dulu ya. Atau sebaliknya yang minta itu bapak, sorry dulu ya bapak, ini puasa lo ya, kendalikan dulu puasa, nanti bapak nanti malam ya, nanti malam sabar sebentar, sabar gitu ya. Jadi syahwat kita ini mampu kita kendalikan. Syahwat yang berkaitan dengan syahwat nafsu birahi, makan, minum, jima, kumpul bersenggama kepada istri. Kemudian tidak hanya syahwat yang berkaitan dengan nafsu biologis, syahwat yang berkaitan dengan nafsu ruhaniyah, yang namanya hasud, yang namanya dengki, yang namanya bohong, yang namanya sumpah palsu, yang namanya segala sesuatu yang menjadikan orang lain, ketika kita mengucapkan orang lain tidak suka, orang lain marah, itu juga harus kita kendalikan. Jangan kita laksanakan ketika puasa Ramadan. Tapi bukan dalam arti setelah puasa Ramadan boleh, enggak seperti itu. Puasa Ramadan ini benar-benar kita hati-hati puasa dohir batin. Dohirnya puasa, batinnya puasa. Meskipun walati tajidun nafsu min muqawamati masyaqqatan, meskipun secara berat sekali kita laksanakan, hati kita jihad nafsu
Nafsu kita ini seakan-akan ini akan tidak bisa mampu mengendalikan. Meskipun berat sekalipun, maka di saat Ramadan ini harus mampu kita kendalikan. Contoh ini, ada tetangga kita yang umpama ini contoh, tetangga kita yang kaya, tetangga kita yang uangnya banyak, tetangga kita yang sosnya, tetangga kita yang benar-benar dia adalah luar biasa dari yang lain. Karena apa? Kerjaannya baru, rezekinya baru banyak, tetapi dia itu medit atau tidak, dia itu pelit, ya, medit atau pelit. Di saat puasa Ramadan tidak mau memberikan buka puasa. Di saat Ramadan saudaranya tidak mau tidak dikasih apa-apa. Di saat Ramadan tetangga tidak dikasih apa-apa. Meskipun di dalam hati kita itu ada rasa grek, itu tidak baik. Maka jangan ucapkan kepada orang lain, maka jangan ucapkan kepada saudara, kepada orang lain, kepada tetangga, maka jangan buka cacat-cacat mereka, kekurangan mereka. Ini adalah menahan syahwat, menahan hawa nafsu ketika puasa Ramadan. Maka caranya, solusinya adalah doakan mereka supaya menjadi orang-orang yang ahli sedekah, ahli memberi, ahli membantu, dan seterusnya. Contohnya di sini adalah faidakan al insanu faqiran masalan wala qudrata lahu ala zawaji wa khafa ala nunsi al wuqu'a fi jarimati zina. Seseorang fakir yang tidak mampu sehingga dia tidak mampu melaksanakan nikah. Contoh, ini ada orang remaja atau remaji, ya, pemuda, ada pemuda contohnya tidak mampu untuk melaksanakan nikah. Kenapa? Tidak punya biaya, ya. Dia adalah orang yang khawatir, dia adalah orang yang tidak bisa menahan hawa nafsu, khawatir terjadi zina. Karena dalam keadaan fakir tidak mampu, dia khawatir terjadi zina. Ini adalah si malakama, mau nikah tidak ada biaya, mau nikah tidak ada biaya, kemudian nyatanya memang pengen nikah. Ini buah si malakama. Maka di sini adalah salah satunya jalannya adalah puasa sunat, puasa hari Senin, puasa hari Kamis, dan yang lain. Ini adalah hatta fa'inau yasumu hatta tada'afa asyahwata. Maka salah satu solusinya adalah orang yang fakir, orang yang tidak mampu, orang yang dalam keadaan tidak mampu, fakir, mau nikah, tidak ada biaya nikah. Salah satu caranya adalah puasa sunat untuk menahan syahwat supaya bisa menjadi lemah. Syahwatnya ini bisa menjadi lemah, bisa terkendali. Ibaratnya seorang laki-laki yang punya bedil, punya dakarnya umpama ini selalu kenceng, ya, selalu kenceng ini, karena memang posisinya adalah masih remaja, selalu kenceng. Tapi di saat puasa sunat, maka syahwatnya menjadi lemah. Dalam arti syahwatnya itu adalah di situ seseorang akhirnya bisa mengendalikan diri untuk tidak melaksanakan perbuatan zina karena dalam keadaan berpuasa. Maka di sini hikmah dari puasa Ramadan di sini adalah melemahkan syahwat yang tidak baik, melemahkan syahwat syaitoniyah yang tidak baik. Di saat kita mau membicarakan orang lain, kita ingat dong, kita ini puasa loh, nggak boleh berbicara ghibah atau gosip kepada orang lain. Kita ketika mau mencela orang lain, kita ini ingat ya, kalau kita ini kok puasa, gak jadi mencela. Kalau kita ini di saat Ramadan kita membuka-buka kejelekan tetangga atau orang lain atau saudara, nggak jadi ini. Masya Allah, kita ini puasa kok ya, puasa Ramadan supaya tidak hanya menahan makan dan minum, dahaga, lapar dan dahaga, supaya puasa saya diterima oleh Allah. Ya Allah, jenengan terima ya Allah, kami menahan hawa nafsu ya Allah, semoga puasa saya ini diterima, jenengan terima ya Allah, kamu terima ya Allah. Begitu, itulah hikmah dari puasa Ramadan, yaitu menahan syahwat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatus sadisah, hikmah yang keenam dari puasa Ramadan. Innal insana idza shoma wadaqa muraratal ju'i khasala indahu atfun wa rahmatun al fuqara'i wal masakin alladziina la yajiduna minal quti wa ma yasudduna bi arramka
Walaqad warada ana sayyidana Yusuf alaihi salatu wasalam kana la yaqulu wa la yatanawalu ta'aman ila ida istadda alil ju'u li ajli ayat dzakara al ba'isa wal faqira wal muhtaja al muttarra. Subhanallah. Hikmah puasa yang keenam ini adalah puasa Ramadan ini menjadikan kita ini adalah menjadikan merasakan betapa beratnya, betapa pahitnya lapar. Sehingga karena puasa ini adalah dalam keadaan kita lemah, dalam keadaan kita lapar, sehingga dalam hati kita, pikiran kita muncullah rasa lembut hati, lembut lisan, lembut pikiran, dan kasih sayang kepada orang fakir dan orang miskin. Kita seakan-akan ini merasakan umpama seperti apa ya kalau umpama kita ini melaparnya, kita ini umpama merasakan orang miskin tidak bisa makan, tidak bisa minum seperti ini ya. Beratnya kalau kita umpama kita yang dalam keadaan hidup mewah, hidup kecukupan, hidup berlebihan, hidup yang serba cukup, ini dapat meningkatkan rasa belas kasih sayang kepada fakir miskin. Puasa Ramadan dapat meningkatkan hati yang lembut, pikiran yang lembut, pikiran yang penuh dengan rahmat kepada orang lain, pikiran yang memberi belas kasih kepada fakir miskin. Oh ini nih mah ya, bilang sama ayah sama mama, mas jangan lupa ya tetangga kita itu loh mah, tetangga kita itu yang kurang mampu mah, masya Allah mang, itu kurang mampu loh mah, anaknya banyak kurang mampu ini mah, perlu dibantu loh mah. Coba nih puasa Ramadan kita kasih sesuatu mah untuk untuk ibadah lah contohnya, untuk kasih ruko atau kasih sarung atau kasih sembako, yang paling utama sembako mah ya. Nah begitu bapaknya bilang sama ibunya begitu. Oh iya ya Pak ya, memang benar Pak, saya juga, kita ini kan kecukupan Pak ya. Coba nanti kita rencanakan Pak sebelum Ramadan, nanti kasih minyak, kasih gula, kasih sirup, kasih apa-apa. Nah ini hikmah dari puasa Ramadan. Kenapa? Puasa Ramadan ini kita seakan-akan merasakan bahwa orang yang fakir, orang yang miskin dalam keadaan lemah segala-galanya, termasuk dalam keadaan lapar, dalam keadaan dahaga, kita nih dalam keadaan yang diberi kecukupan atau kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan ini kita merasakan apa yang mereka rasakan, sehingga tumbuhlah dalam hati kita, dalam pikiran kita kasih sayang. Tetangga kita sayangi, kita kasihani. Ini bagian daripada diberi dari harta zakat, atau diberi dari harta sedekah, atau diberi dari hasil kerja kita yang ketika kita punya kelebihan, berikanlah uluran kepada mereka agar mereka juga bahagia, juga senang bisa melaksanakan puasa Ramadan. Ketika kita semua bisa makan dan minum dengan lauk pauk yang nikmat, dengan suguhan atau menu yang bermacam-macam. Kalau kita mampu pun ya memang tetangga kita, saudara kita yang tidak mampu, kita beri kepada mereka sesuatu yang bisa bermanfaat kepada mereka. Inilah bagian dari puasa Ramadan, hikmah puasa Ramadan. Hati kita menjadi halus, hati kita menjadi orang yang memberi belas kasih kepada fakir miskin, di mana alladzina la yajiduna minal quti ma yasuduna bi arumqa. Orang fakir, orang miskin itu tidak punya kekuatan, tidak bisa menambal, menutup kebutuhan mereka, kefakiran mereka. Mau ini gak bisa. Orang fakir, orang miskin itu memang dalam keadaan susah. Belanja selalu dihitung-hitung, ini kalau ini ini mahal, ini ini dalam keadaan kurang, kalau ini belanja banyak, ini seperti sini berarti nanti uangnya habis. Orang fakir, orang miskin itu tidak bisa menutup segala kekurangannya. Maka kalau bisa kita semua yang mampu, kita semua yang diberi kelebihan oleh Allah, kita semua yang diberi kenikmatan oleh Allah, kita semua yang diberi yaitu beberapa fasilitas lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salurkan kasih sayang kita, salurkan hati kita yang lembut, salurkan perilaku kita dan pikiran yang lembut untuk kita perbantungkan kepada mereka. Alangkah bahagianya di saat Ramadan mereka kita bagi sesuatu rezeki dari kita, alangkah bahagianya sehingga mereka pun bisa bahagia, yaitu bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Seperti halnya di sini nih, ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Nabi Yusuf ini adalah orang yang tidak makan selagi dia tidak lapar, dia tidak makan. Ketika lapar baru makan. Jadi kalau umpama di lingkungan kita kadang ada orang tidak lapar pun makan, tiada habisnya. Tapi ini kita coba kebiasaan di saat kita mengkonsumsi makanan yang banyak ini kita kurangi. Di saat puasa Ramadan kita mengurangi konsumsi makan, seperti halnya yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu tidak makan di saat masih kenyang atau tidak lapar. Lapar baru makan. Apabila sangat lapar atau sangat dahaga, maka baru makan, baru minum. Kenapa begitu? Li'ajli ayyatadzakara al-ba'isa al-faqira, karena Nabi Yusuf itu orang yang ingat dengan orang yang melarat, orang yang fakir, orang yang dalam kekurangan. Wal muhtaja al-muttarra, dan juga Nabi Yusuf selalu orang yang ingat kepada orang yang sangat sesuatu yang sangat dibutuhkan, yang sangat mendesak. Jadi di situ perlu kita teladani. Nabi Yusuf itu orangnya yang sangat sederhana. Nabi Yusuf itu orangnya yang bisa menahan syahwat, yaitu makan dan minum di saat memang dalam keadaan dalam keadaan membutuhkan, baru makan dan minum. Tapi tidak sepenuhnya kita bercermin seperti Nabi Yusuf. Yang penting adalah kita semua ini rasa kasih sayang kita tumbuhkan, rasa peduli kepada masyarakat kita tumbuhkan, rasa cinta kasih kita tumbuhkan, rasa kita peduli fakir miskin kita tumbuhkan, rasa kita sifat membantu kepada saudara, kepada orang lain, kepada fakir miskin, anak yatim kita tumbuhkan. Puasa Ramadan adalah salah satu di antaranya, manfaatnya adalah supaya kita menjadi orang-orang yang dermawan, orang-orang yang bisa membagi rezeki kepada orang lain. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad warada fi fasli shaumi wa fawaidi minal ahadisi wa aqwalul hukama'i ma la yu'addu wa la yuhsa wa rasu inna ma la yudraku kullu wa la yutraku kullu wa haka ba'du ma ja'a minha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ja'a batnahu adumat fikratuhu wa fatana qalbuhu. Artinya di sini adalah bahwasanya keutamaan puasa Ramadan ini adalah keutamaan yang besar pahalanya, faedahnya. Sebagian yang diungkapkan oleh sebagian hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pendapat orang yang ahli hikmah, di mana adalah tidak terbatas hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pendapat orang yang ahli hikmah yang tidak terhitung, tidak terbatas. Termasuk di sini adalah sesuatu ibadah apabila tidak bisa dilaksanakan semuanya atau tidak bisa kita mampu laksanakan semuanya, itu tidak bisa menemui semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya. Contohnya ini, sholat tarawih ini kadang kita laksanakan 1 bulan pun ini membosankan, tetapi jangan ditinggal sholat tarawih. Kalau tidak bisa ideal ya, kalau bisa ya idealnya 10 terakhir pada awal Ramadan semangat, 10 terakhir tengah Ramadan lebih semangat, 10 terakhir pada akhir Ramadan luar biasa lebih semangatnya. Ini yang harus kita jaga ini di saat Ramadan. Ini ibadah ini kadang ini kita 1 minggu, 5 hari, 1 minggu, 10 hari kita sudah loyo, sudah lemah, sudah bosan. Tetapi perlu diingat, ini adalah bagian dari kita semua ini harus menjaga stamina ibadah kita jaga dengan sebaik-baiknya. Karena di sini adalah apabila kaidah ulama atau hukama, orang yang ahli hikmah, apabila tidak bisa dicapai semuanya, maka raihlah sebagiannya saja, tidak apa-apa, jangan ditinggalkan. Umpama ini kalau sholat tarawih tidak bisa semua jamaah total 1 bulan penuh jamaah, maka ya tidak jamaah sepenuhnya tidak apa-apa, tapi sholat tarawihnya jangan ditinggalkan ya. Begitu caranya ya, dengan hiasi ketika pekerjaan kita supaya ada rasa seni, ada rasa selang-seling
tidak membosankan, supaya tidak membosankan. Sholat tarawih mampu kita jaga, ya, kita tidak membosankan. Kegiatannya pun harus bisa bervariasi, tidak membosankan, sehingga sholat tarawih bisa kita laksanakan. Sebenarnya ibadah yang lain seperti Al-Quran, baca Al-Quran, kita pertahankan bagaimana Al-Quran ini mampu kita laksanakan 1 bulan penuh, mampu kita laksanakan. Jadi di situ siapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang lapar perutnya maka besar pikirannya dan cerdas hatinya. Nah ini puasa Ramadan itu manfaatnya diantaranya 2, yaitu pikirannya menjadi besar, hatinya menjadi cerdas. Pikiran dan hati menjadi cerdas, Masya Allah. Maka para saudaraku kaum soimin soimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita laksanakan, kita jaga puasa kita jaga ibadah dengan sebaik-baiknya, kita istiqomah ibadah di saat Ramadan, kita jaga dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Semoga ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat berbuka puasa bersama dengan keluarga di rumah, bersama dengan saudara-saudara. Berselamat juga melaksanakan ibadah sahur karena bagian dari sunat puasa. Selamat melaksanakan ibadah sahur di rumah bersama dengan keluarga. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puasalah dengan baik, puasalah dengan khusyuk, jaga dari ngerasani, jaga dari ghibah, jaga dari omongan yang tidak baik. Insya Allah ganti lisan yang kurang baik, ganti dengan membaca Al-Quran, dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Demikian hikmah-hikmah yang terkandung pada puasa Ramadan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dari kitab yaitu Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu Ali Ahmad Al-Jurjawi, dari ulama dari Mesir, dari Azhar. Semoga manfaat untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.